محمد يا ربي صلي. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك قال أتقياء، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك السلام عليك يا رسول الله، يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي، يا نبي يا رسول الله، يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي، يا نبي يا رسول الله. أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام، أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام، فعلنا لا 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 لا
اشفع لنا لنا يا حبيبنا شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رب يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له جزاء عند الله عند المجيب قد جاءه ذنبنا استغفرون الله سيدنا النبي 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 شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا 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 النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لغل الكافي قصد الكافي وهدنا الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لغل الكافي قصد الكافي وهدنا الكافي الحمد لله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لغل الكافي قصدنا الكافي واهدنا الكافي الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوا عليه
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي putra Abdullah Nabiullah Muhammad Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim manusia idolaku Nabiullah Muhammad manusia pujaanku Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi kullihim wahai junjunganku Nabiullah Muhammad ku harap syafaat Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim manusia yang ku puja Nabiullah Muhammad Nabi penuntun umat Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi kullihim Nabi pemberi syafaat Nabiullah Muhammad pemimpin di dunia Nabiullah Muhammad pemimpin di akhirat Nabiullah Muhammad ku harap syafaatmu Nabiullah Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah para hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puja dan juga puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena berkat rahmat, hidayah, taufik dan karunia-Nya, kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul untuk bisa memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan dengan pada tahun 1446 Hijriah. Kemudian juga salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikut amal sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian dan yang kami banggakan teman-teman SMP Alam Al-Faza. Apa kabar teman-teman? Belum, Fadlan masih diam artinya belum mulai. Apa kabar teman-teman? Iya, alhamdulillah teman-teman kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan untuk bisa memperingati Maulid Nabi. Ya, pada tahun ini teman-teman di SMP Alam Al-Faza, kita jadikan momen ini untuk mengingat, meneladani suri tauladan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana beliau akhirnya menyampaikan Islam sampai ke tanah suci kita ini, tanah Indonesia yang kita cintai. Baik teman-teman, teman-teman tadi sudah mendengarkan bacaan rawi dan juga salawat ya oleh tim Hadroh, Masya Allah, SMP Alam Al-Faza yang insya Allah akan terus berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan akan disempurnakan oleh bacaan tilawah dan sari tilawah yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Kak Alisa dan juga Kak Anissa. Kepada Kak Alisa dan Anissa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak menginginkan Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambahkan keimanan dan keislaman mereka.
Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar orang memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengajak orang-orang munafik jika dia Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, telah dibacakan tilawah, dan semoga bagi yang membaca dan mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin dong, nggak ada yang amin ini. Amin. Oke, teman-teman, tadi lupa kita bacain. Kita punya tema di sini. Temanya itu adalah, boleh dibaca bareng-bareng, 1, 2, 3. Iya, baca temanya aja Bang di bawah tuh di situ, bukan atasnya. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema Iya, barakallah. Sumber inspirasi. Tema ini kenapa kita ambil? Supaya kita bisa jadikan suri tauladan dan inspirasi bagi kehidupan kita. Role model, idolaku nomor 1, seperti tadi yang sudah dibacakan di Rawi. Apa gimana tuh depannya? Idolaku gitu gimana? Nah, manusia idolaku, suri tauladanku adalah Nabi Muhammad. Yang nomor 1 itu, bukan Jungkook kah atau Pawawan kah atau siapa gitu, bukan itu, tapi Nabi Muhammad. Kan aku bilang bukan itu, tapi Nabi Muhammad nomor 1. Nomor 2 mau yang lain terserah, tapi yang nomor 1 Nabi Muhammad. Itu sudah tidak bisa ditawar. Nah, generasi Islami, semoga kalian bisa jadi generasi Islami. Tahu lah ya generasi Islami gimana, orang-orang yang Muslim, memiliki agama Islam pastinya, bukan KTP-nya aja, bukan kartu pelajarnya aja, bukan dari kakaknya aja, tapi memang kalian benar-benar orang Islam. Apa ciri-ciri orang Islam? Beriman. Berkumis. Astagfirullahalazim. Oke, kita coba tes. Rukun iman yang kelima apa? Percaya kepada hari akhir. Rukun Islam yang kedua, sholat. Terus siapa sahabat Nabi yang menemani Nabi saat hijrah ke Madinah? Abu Bakar As-Siddiq. Aku spill dikit, maaf ya Pak Arif buat cerdas cermatnya. Itu teman-teman, aku harap teman-teman mengetahui dasar-dasar yang memang harusnya diketahui sebagai seorang muslim. Rukun Islam, rukun iman, dan sebagainya gitu. Atau ada yang hafal mungkin rukun Islam? Tepuk rukun Islam, ada yang hafal? 1, 2, 3, tepuk rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 2, 3, 4, 5. Pergi haji insyaallah jika mampu. Kalau rukun iman gimana? Tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. 3, percaya. 4, percaya kepada. 5, percaya. 6, percaya. Oke, tepuk kitab suci ya. 1, 2, 3. Tepuk kitab suci.
Kitab suci ada 4. Zabur, Nabi Zabur Nabi Daud. Tapi Taurat Nabi Musa. Kita ulang sekali lagi. Tahu kitab suci? Kitab suci ada 4. Taurat, Zabur, Nabi, Injil, Nabi, Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau lagi? Mau lagi? Teman-teman pernah ke Mekah nggak? Pak Anton, iya Pak Anton kemarin habis dari umroh. Siapa yang mau ke Mekah, teman-teman? Siapa yang mau ke Palestina? Siapa yang mau ke Amerika? Kalau tujuannya untuk belajar, untuk menuntut ilmu nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau tujuannya untuk mendukung, tujuannya untuk menghabiskan uang, foya-foya, maksiat dan sebagainya, maka itu tidak boleh. Gitu. Nggak apa-apa kita mau kemana aja. Kita mau ke tidak ada ya negara itu tidak ada. Yang ada negara Palestina, tidak ada yang namanya Nggak ada, nggak boleh. Sensor. Nggak ada. Gitu. Ya, nanti di Pak Zainal yang sensor. Ya, terkait ke Mekah, teman-teman mungkin tahu lagunya Saya Mau ke Mekah. Bisa bareng-bareng? 1, 2, 3. Saya mau ke Mekah. Sa'i dari Safa ke Marwah, Allah Maha. Masya Allah, ternyata adik-adik ini pada pinter, kakak jadi bangga gitu teman-teman. Seru ya teman-teman, itu masa-masa kecil kita mungkin ketika di pengajian dan akan selalu terkenang. Aku harap teman-teman mengetahui hal itu, gak cuman dari lagu-lagu yang masa kini, lagu belum ada 1 tahun, terus apapun itu yang teman-teman mungkin suka, tapi teman-teman malah melupakan yang mungkin sebenarnya asyik untuk kita nyanyikan atau kita ingat dan itu bermanfaat untuk kita. Kayak tadi yang sudah kita contohkan, kita lakukan bareng-bareng. Gitu teman-teman. Untuk selanjutnya, insya Allah akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Arif. Kepada Pak Arif dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon izin Ibu pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Asri Ismayati SSI sebagai Direktur Yayasan Taman Ilmu Bestari. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Supami MPD. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, Allah berikan panjang umur, amin ya rabbal. Tak lupa juga yang sama-sama saya hormati, saya sayangi semua dewan guru ya SMP Alam Al-Faza. Tak lupa tim yang terlibat dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di hari ini tanggal 20 September 2024. Baik teman-teman semuanya, tema kita di Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini adalah apa temanya? Sumber inspirasi generasi Islami. Boleh? Bareng-bareng dengan kompak. Temanya apa teman-teman? Sumber inspirasi generasi Islami.
Teman-teman semuanya yang mudah-mudahan nanti di hari kiamat yang kita harapkan bersama kita bisa dapat syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelarif berharap gitu ya, momen peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ini itu teman-teman bisa jadikan sebagai bahan perenungan ya. Teman-teman bisa muhasabah. Teman-teman katanya menjadikan Rasulullah sebagai idola. Benarkah itu? Sudahkah teman-teman ikuti Rasulullah dengan maksimal? Contoh kecil misalkan adab yang Rasulullah ajarkan ketika hal sepele aja, ketika mau tidur. Apakah teman-teman sudah amalkan adab-adab sebelum tidur? Kemudian adab ketika makan. Rasulullah ajarin loh. Apakah teman-teman sudah amalkan? Sudah ikutin cara Rasulullah makan? Apalagi? Cara Rasulullah berpakaian. Ya, Rasulullah berpakaian itu menutup aurat ya. Kalau laki-laki auratnya dari mana ke mana? Laki-laki Muslim boy. Dari pusar sampai lutut ya. Pusar sampai lutut, bukan pusar dan lutut tengahnya bolong ya. Pusar sampai lutut, sampai kata-katanya sampai. Kalau yang perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, jadi semua Rasulullah ajarkan teman-teman. Dari cara tidur, bangun tidur, cara makan, cara berpakaian, bahkan ya yang sangat simpel, masuk ke toilet kaki kiri atau kanan dulu. Keluar dari kamar mandi kanan, itu pun diatur teman-teman. Makanya agama kita agama yang sempurna dan contohnya adalah Rasul yang Masya Allah begitu sempurna ya. Contoh dalam kehidupan kita di dunia ini. Baik, itu saja mungkin sambutan dari Pak Arif. Mudah-mudahan momen hari ini menambah kecintaan kita semua kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fik. Siapa yang mau belum dikasih tahu saya. Siapa yang mau makan? Karena nggak semuanya yang angkat, berarti kita lanjut, teman-teman. Kalem, teman-teman kan mau jadi ini generasi Islami kan harus sabar, pintar, sabar. Ya teman-teman, sebelum nanti teman-teman snack time atau makan, kita dengarkan dulu ada penampilan puisi dari teman kita yang akan dibacakan oleh Kak Ataya. Kepada Kak Ataya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau penerang zaman, saat gulita menyelimuti bumi, saat huru-hara merajai hari, saat kezaliman menyebar ke negeri-negeri. Engkau kabarkan pada kami tentang perintah-perintah untuk berbakti, tentang keagungannya yang maha tinggi. Engkau perangi mereka yang memerangimu, dan engkau menghalangimu menyebar kabar, hingga cahaya Islam mampu menyebar. Engkau rangkul mereka-mereka yang tersesat, kau mengajaknya untuk bertobat. Salawat untukmu, salam untukmu, Nabi tercintaku. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah dibacakan puisi oleh teman kita, kakak kelas kita, adik kelas kita, Kak Ataya.
Gimana teman-teman, puisinya keren nggak? Yang nggak bilang keren nggak dapat makan. Keren nggak teman-teman? Wih, bagus, penonton bayaran ya. Ya, oke teman-teman. Selanjutnya kita akan snack time dan juga makan. Untuk selanjutnya nanti teman-teman bersiap melakukan lomba cerdas cermat. Menurut teman-teman siapa yang akan menang lomba cerdas cermat? Kelas berapa? Kelas 8? 9? Kelas 7? Kelas 10 katanya. Oke, teman-teman, insya Allah kita akan snack time. Nanti teman-teman boleh makan. Ya, teman-teman boleh silakan snack time setelah ini. Nanti teman-teman akan kembali jam 9.15 berkumpul lagi di sini. Kalau misalkan snack time yang ada di atas diambil, kalau yang ada di sini boleh di sini, dan teman-teman tidak diperkenankan untuk ikut market day karena teman-teman nanti akan dapat makan siang nanti. Silakan yang punya snack time boleh dimakan, dan kita kembali lagi jam 9.15. Kita tutup dengan kita break dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan teman bagi yang merasa belum maksimal di sana, keluarkan semua di sini. Buktikan bahwa teman-teman adalah seorang muslim sejati, tahu tentang pengetahuan Islam, tahu tentang pengetahuan agamanya. Sebelum itu, duduknya boleh tolong dirapikan dulu teman-teman. Boleh madep ke sini semuanya. Kakinya yang selonjoran boleh dirapikan dulu tempat duduknya. Oke. Baik teman-teman, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami akan segera menghadirkan kepada teman-teman semua rangkaian lomba cerdas cermat Sirah Nabawiyah yang akan dipandu oleh Pak Gali. Kepada Pak Gali dipersilahkan. Oke. Tepuk tangan teman-teman. Yeay. Tepuk tangan lagi dong. Terima kasih. Oke, teman-teman, teman-teman udah siap belum? Oke, untuk mempersingkat waktu teman-teman karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30, langsung saja akan kupanggilkan peserta dari kelas 7 kelompok 1. Silakan maju ke depan. Silakan peserta kelas 7 kelompok 1 maju ke depan. Boleh menduduki pilih meja. Mau di meja keberapa? Posisi menentukan prestasi. Lanjut, kelas 7 kelompok 2. Lanjut, kita sambung lagi ke kelas 8 kelompok 1. Oh iya, kertasnya disimpan dong. Aduh. Pelanggaran. Juri tolong disiapkan kertasnya. Dikumpulkan. Lanjut, kelas 8 kelompok 2. Tepuk tangan dong. Aduh, mana ini supporternya? Cek. Lanjut. Oh, sudah berarti tinggal 2 kelompok lagi. Kelas 9 kelompok 1, silakan maju ke depan. Lanjut, kelas 9 kelompok 2. Ayo Miftah maju. Jangan wewe aja.
Oke, inilah dia peserta cerdas cermat Famil Quran. Beri tepuk tangan. Oke, teman-teman peserta, perhatikan. Tolong didengarkan baik-baik. Ya, tolong dengarkan baik-baik. Aku akan menyampaikan peraturan lomba cerdas cermat. Yang pertama itu adalah nanti tentang soal lemparan. Peraturannya, dengarkan baik-baik. Setiap regu akan mendapatkan 1 amplop soal yang berjumlah 10 pertanyaan. Amplopnya sudah disediakan di depan sana. Nanti 1 regu silakan boleh ambil dulu, nanti akan dibacakan oleh dewan juri dan langsung dijawab. Jika teman-teman tidak bisa menjawab, nanti akan diberi waktu selama 15 detik. Ya, 15 detik untuk teman-teman diskusi dan menjawab. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa jawab, kelompoknya akan dilempar lagi ke kelompok yang lain. Seperti itu teman-teman. Lalu nanti jika terdapat soal yang tidak jelas, mungkin soalnya tidak jelas nih di amplop ini, itu bisa diganti soalnya dan dianggap soal itu gugur hangus. Dan keputusan dewan juri itu mutlak, jadi tidak bisa protes, tidak bisa diganggu gugat. Itu untuk yang soal lemparan. Dan yang kedua untuk soal rebutan. Soal rebutan nih terdiri dari 10 soal kecuali jika terdapat penambahan soal, dan semua peserta masing-masing boleh memberikan jawaban. Dan nanti yang akan kayak misalkan udah dibacakan soal nih, saya itu cukup perwakilan saja, 1 orang, tidak perlu setiap kelompok mengangkat tangannya. Ya, nanti akan dewan juri yang memilih. Ya. Dan ingat lagi, keputusan dewan juri adalah sudah ketika dia sudah memutus kelompok ini yang akan menjawab, yang saya duluan, terus marah, gimana sih, bikin, udah terima. Kalau kata dewan juri, kelompok ini yang akan menjawab, silakan jawab. Jadi ya udah kita terima, nggak perlu. Pak kan saya duluan yang angkat, ini curang kayak gini, enggak. Ada juri, paham? Jika soal sedang dibacakan dan salah satu peserta mengangkat tangan, maka pembacaan soal dihentikan. Jadi ketika ada pembacaan soal, teman-teman sudah angkat tangan duluan, pembacaan soal dihentikan. Kemudian peserta yang mengangkat tangan dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Jadi ketika soal dibacakan, teman-teman udah angkat tangan, ini belum selesai nih soal nih, teman-teman udah angkat tangan, nah langsung soal dihentikan, habis itu suruh jawab. Seperti itu. Dan yang terakhir, seperti biasa, keputusan dewan juri itu tidak bisa diganggu gugat. Oke? Dapat dipahami? Oke, terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang ada di sini, beri semangat ya dong teman-teman yang ada di sini. Hulu. Mana supporter dari kelas 7? Kelas 7 mana suaranya? Kelas 8 mana suaranya? Kelas 9-nya dikit. Oke, terima kasih teman-teman. Aku mau nanya kesiapan dari dewan juri. Gimana dewan juri, sudah siap, ready untuk mulai? Baik, dewan juri siap. Dewan juri siap, untuk operator juga sudah siap? Operator siap? Sudah siap? Siap. Oke. Oke, kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, aku akan memulai cerdas cermat ini dimulai dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 1 perwakilannya
mengambil amplop yang ada di atas meja. Silakan maju. Bawa sini amplopnya, bawa kemari. Oh, perkenalan dulu. Oh, nggak cukup. Sudah kenal. Langsung baca. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai. Seperti yang tadi dijelaskan Pak Galih, ada 2 sesi. Sesi pemerataan, ya, tiap kelompok dapat 10 soal dan ada soal rebutan. Untuk sesi pertama pemerataan dulu, ya. Setiap kelompok dapat setiap kelompok dapat 10 soal. Oke. Apabila kelompok 1, misal soal nomor 1 dia tidak bisa menjawab, ya, kelompok lain boleh menjawab. Yang kita pilih yang duluan angkat tangan. Nanti boleh Dewan Guru dibantu ya, siapa yang duluan. Baik, sudah siap kelompok 1? Insyaallah. Soal pertama. Boleh penonton harap silent dulu ketika pembacaan soal. Soal pertama. Siapakah sepupu Rasulullah yang dikenal sebagai mufti dan ahli tafsir Al-Quran para sahabat? Let's go teman-teman, semangat semuanya. Mana penonton? Sudah tahu mekanisme menjawab ya teman-teman, silakan dijawab. Silakan menjawab. Maimunah. Oke, kelompok lain, silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan menjawab. Abdul- Kelompok 2 dulu menjawab. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas 100. Semangat kelas 7 teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 nama pembantu Rasulullah. Ayo teman-teman, let's go. Siapa yang mau menjawab? Ingat, angkat tangan dulu baru menjawab. Sebutkan 3 nama pembantu Rasulullah. Let's go. Abdullah bin Habis. Oke. Nggak ada. Oke, sebentar diperjelas teman-teman. Di soal pemerataan ini, kalau teman-teman bisa jawab, jawab aja. Nggak ada pengurangan nilai. Yang ada pengurangan nilai di soal rebutan nanti. Coba-coba aja guys. Sekarang coba aja jawab. Nggak ada pengurangan nilai, walaupun salah. Oke? Soal ketiga, silakan Pak Galih. Ingat, angkat tangan cepet-cepet, angkat tangan cepet-cepet. Iya. Mau jawab. Kalau cuma tahu 1 doang. Nilainya didiskusikan. Gak bisa, kalau cuma tahu 1 berarti gak bisa. Oke, berarti soalnya gugur ya. Hangus ya. Oke. Soal ketiga. Sebutkan 4 sahabat yang menjadi mudzin Rasulullah SAW. Muazin. Sebutkan 4 sahabat yang menjadi muazin Rasulullah. Let's go guys. Semangat, semangat, let's go. Yuk, waktu berjalan, let's go. Siapa? Skip ya. Oke. Soal nomor 4 untuk kelompok 1. Siap, dengarkan. Soal keempat, Rasulullah memiliki banyak sahabat. Apakah pengertian sahabat menurut ilmu hadis? Salah
Insyaallah ada pengurangan nilai. Coba aja. Apakah pengertian sahabat menurut ilmu hadis? Silakan Dewan Juri bisa dilihat yang mau menjawab. Di sana sudah ada yang angkat tangan. Belum jalan. Belum selesai. Oke, dilempar. Kelompok Afifah, silakan. Orang yang ketemu Nabi dan masuk Islam kemudian meninggal dalam keadaan Islam. 100. Mana suaranya buat kelas 7? Lanjut ke soal nomor 5. Oke, perhatiin teman-teman. Sebutkan 9 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama-tama masuk Islam. Sebutkan 9 sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam. Tunggu waktunya habis. Siap-siap yang mau angkat tangan. Oke, waktunya habis. Kelompok lain. Oke, waktunya sudah habis. Tidak ada yang bisa jawab. Berarti soal yang kelima gugur. Aku akan membacakan soal ke-6. Sebutkan 5 sahabat Nabi yang mendapat kepercayaan untuk menuliskan wahyu yang turun kepada Rasulullah atau menuliskan surat resmi ke Rasulullah. Silakan. Ya, diskusinya jangan keras-keras, nanti kedengaran kelompok sebelah. Disiapkan. Kalau sudah siap, nanti cepet-cepetan angkat tangan ketika waktunya sudah habis. Siap-siap guys. 3, Ali bin Abi Thalib terus. Oke, waktunya habis, dilempar lagi. Ya, angkat tangan siapa yang mau jawab? Enggak, 5. Satu enggak. Satu doang enggak, kudu 5. Harus 5. Disiapkan jawabannya. Diskusinya jangan kencang-kencang, nanti kedengaran kelompok sebelah. Ayo kelompok 4. Kelompok 4 dulu. Kelompok 4 mau mencoba karena tadi duluan terlihatnya. Gak bisik-bisik kak, ini cerdas cermat, langsung dengan lantang keluarkan jawabannya. Gak perlu pakai mic, nanti langsung aja teman-teman jawab dengan keras. Tiga, 2, 1. Waktu habis, silakan kelompok 4 tidak bisa menjawab. Dilempar ke kelompok 6, silakan kelompok 6 mau menjawab. Jawabnya. Tadi udah disebutin. Yang lantang dan jelas. Zaid bin Sabit. Bener gak? Umar bin Khattab. Utsman bin Affan sama Abu Bakar Siddiq. Udah satu lagi aku nggak ingat. Ya, nanti nggak usah pakai mic, yang jawab langsung aja keras ya. Suaranya keras, jawab. Kalau Oke. kan tidak terhitung. Kelompok 6 bisa menjawab setengahnya. 50. Kelompok 6 mendapatkan 50 poin. Kelompok yang lain dipersiapkan yang masih belum panas, silakan. Bakar semangatnya, bakar. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Dengarkan baik-baik nih. Siapakah sahabat yang dikenal banyak mengetahui rahasia-rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Zuhaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman, betul. Kelompok 1 mendapatkan 100 poin. Ditunggu kelompok 2, 3, Soal 5, 6 yang belum menjawab. Perhatikan lagi soal berikutnya. Sebutkan warna-warna pakaian yang pernah digunakan
Rasulullah seperti yang diriwayatkan dalam hadis? Hitam, hijau, merah, putih. Oke, 100. 100 poin kembali untuk kelompok 1 total 200 poin, betul ya? 200 poin sudah didapatkan kelompok 1. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Rasulullah SAW juga memakai cincin. Pada jari manakah cincin tersebut Rasulullah mengenakannya? Jari kelingking kanan. Iya, betul. 300 poin untuk kelompok 1. Soal terakhir untuk kelompok 1. Dari bahan apakah cincin Rasulullah terbuat dan apa ukiran yang terdapat padanya? Dari perak, tulisannya itu Muhammad Rasul Allah. Oke, 100. 100 poin kembali untuk kelompok 1. Total poin yang didapatkan adalah 400 win. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Langsung kelompok 2 boleh maju ke depan untuk mengambil amplop. Selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 2. Apabila bisa menjawab semua pertanyaan, maka akan didapat semua poin untuk kelompok 2. Kelompok lain dipersiapkan dan berdoa. Semoga dapat soal yang susah dan gampang. Pilih nomor berapa? Semangat kelompok 2. Pilih nomor berapa? Kelompok 2. Soal yang pertama. Bacakan ayat yang menggambarkan kemuliaan akhlak Rasulullah secara umum. Khusus kelompok 2. Kalau artinya doang boleh? Jawab. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Oke, 100. 100 poin untuk kelompok 2. Semangat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Soal nomor 2. Apa tujuan Rasul diutus ke dunia ini? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Iya, betul. 100. Kembali didapatkan kelompok 2. Soal ketiga. Rasul sebagai insan yang mulia tentu mempunyai rasa ketidaksukaan terhadap suatu perkara. Sebutkan 3 hal yang tidak disukai Rasul. Menyekutukan Allah, berbuat zalim, berdusta. 100. 100 poin untuk kelompok 2. Barakallah. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Rasulullah suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari para sahabat. Sebutkan salah satu sahabat yang diperintahkan Rasul untuk membacakannya. Abdullah bin Mas'ud. Iya, betul. 100 poin kembali. Total saat ini sudah 500 poin di kelompok 2. Oke, next ke soal kelima. Banyak sekali mukjizat yang Rasul miliki semasa hidupnya. Sebutkan salah satu mukjizat Rasul ketika masih kecil. Dibelah dadanya. 100. 100 poin kembali untuk kelompok 2. Barakallah. Semangat kelompok 2. Panas. Ayo, soal nomor 6. Di manakah Rasulullah dikebumikan? Di kamar Siti Aisyah. Iya, betul. Kembali untuk kelompok 2. Saat ini sudah menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Soal ke-7. Harap tenang. Apa yang dimaksud dengan perang Ghazwa? Perang yang diikuti Nabi dan dipimpin oleh Nabi. 100. 100 poin kembali untuk kelompok 2. Masya Allah. Lanjut soal nomor 8. Tenang. Siapakah ketua pasukan kuda pada perang Uhud? Hamzah. Khalid bin Walid. Salah. Khalid bin Walid. Iya, betul. Khalid bin Walid. Nah, masih bisa lah. 100 poin untuk kelompok 2.
Soal ke-9. Mengapa pada perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan? Karena mereka tergiur oleh harta rampasan yang bertebaran di medan perang. Oke, 100. 100 poin kembali. Tidak ada yang salah. Apakah pertanyaan terakhir? Jika pertanyaan terakhir bisa dijawab dengan benar, maka total 10 pertanyaan dihabiskan oleh kelompok 2. Ya, lanjut ke soal terakhir. Sebutkan 3 langkah awal Rasulullah membangun pemerintahan di Madinah. Membangun Masjid Nabawi, terus mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansor. Membuat perjanjian dengan Yahudi. Betul. 100 poin kembali. Selamat kelompok 2 telah memperoleh total 1.200 poin dan memimpin yang lain. Baik, siap. Diberitahukan kembali teman-teman, untuk soal pemerataan yang menjawab cukup jubir, juru bicara. Teman samping kirinya, kanan kirinya bisikin aja. Ya, yang jawab jubir. Nanti di rebutan baru boleh semua menjawab. Ya. Jadi cukup jubir. Silakan diambil kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Ingat yang menjawab hanya yang memegang mic. Temannya dikasih tahu aja dibisikin apa. Kasih sini. Duduk. Oke, siap-siap untuk kelompok 3. Yang menjawab hanya yang memegang mic. Yang lain boleh bisikin jawabannya. Juru bicaranya saja yang jawab. Oke. Untuk kelompok 3 tolong didengarkan baik-baik. Oke, boleh kasih semangatnya untuk kelompok 3 teman-teman penonton. Soal nomor 1. Siapakah yang diberi gelar Al-Faruq oleh Rasul? Kelompok lain boleh diam dulu ya. Kelompok lain boleh tenang. Bentar. Abu Bakar. Tetot. Ya. Waktu habis. Turunkan tangannya. 1, enggak. 3, 2, 1. Rinda. Ya Allah. Benar. Lanjut ke soal nomor 2. Mengapa Utsman bin Affan diberi gelar Dzunnurain? Betul. Oke, kelompok 3, dengarkan baik-baik lagi. Dalam sejarah ada beberapa peristiwa besar, di antaranya adalah nuzulul Quran. Apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Kelompok 3. 10 detik lagi. Habis. Semangat kelompok 3. Kalian mesti bisa. Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Waktu berjalan, kelompok 5. Benar. 100 poin untuk kelompok 5. Akhirnya kelompok lain sudah mulai panas. Lanjut ke soal berikutnya. Surat dan ayat berapa yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasul? Al-Alaq 1 sampai 5. Betul. Tepuk tangan buat kelompok 3. 100 poin telah didapatkan. Soal kelima. Yang penting jangan telur. Bagaimanakah respon penduduk
Mekah ketika mendengar Nabi Isra Mi'raj? Sekali lagi, bagaimana respon penduduk Mekah ketika mendengar Nabi melakukan Isra Mi'raj? Kalila boleh menjawab yang keras suaranya. Cek. Menganggap Nabi berbohong dan seseorang yang gila. 100. Untuk kelompok apa? Ya, siapa yang dari mana? Ayo lanjut ke soal nomor 6. Siapakah istri Rasulullah yang meninggal sebelum Rasulullah wafat? Silakan kelompok 3. Waktu masih Siapakah istri Rasul yang meninggal sebelum Rasulullah wafat? Zainab kali. Kelompok 4 silakan menjawab. Khadijah dan Zainab Kuwazaimah. Betul. 100 poin untuk kelompok 4. Semangat guys. Ayo tangannya yang Soal ke-7. Sebutkan nama putra putri Rasulullah secara berurutan. kelompok 3 dipersilakan. Secara berurutan bagaimana? 10 detik lagi. Mau dijawab siapa tadi, binti siapa ya? 3, 2, 1. Waktu sudah habis. Enggak, kelompok 4 dulu, kelompok 4. 4 dipersilakan. Al-Qasim, Zainab, Ruqyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, Ibrahim. 100. Kelompok 4. Dan 300 poin sudah dimiliki kelompok 4. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, berapa lama Nabi dititipkan di Bani Sa'ad? Silakan kelompok 3, 10 detik lagi. 2 tahun. 2 tahun saya. 2 tahun. Betul. Kelompok 3. Semangat kelompok 3. Pertanyaan ke-9. Abu Thalib adalah paman yang sangat membela Nabi. Pertanyaannya adalah, kapankah beliau wafat? Silakan kelompok 3. Saat kena apa? Masih ada waktu sampai 4, 3. Saat kenabian yang ke-9. 100. Let's go. Semangat semuanya. Ayo. Pertanyaan terakhir. Boleh tenang kembali, Pertanyaan terakhir. Dari 11 istri Rasul, semuanya dinikahi dalam keadaan janda. Hanya satu yang dinikahi dalam keadaan gadis. Siapakah itu? Aisyah. Aisyah. Betul. Oke, sudah selesai soal yang dipilih oleh kelompok 3. Mendapatkan total 400 poin. Selanjutnya kelompok 4 dipersilakan. Boleh perwakilan maju ke depan untuk mengambil amplop. Kelompok 4 silakan ya, yang Oke, boleh kembali. Siap, silakan kelompok 4 untuk bersiap-siap. Kelompok yang lain, tangannya dipersiapkan. Oke, siap untuk kelompok 4. Dengarkan baik-baik soal nomor 1. Di masjid manakah peristiwa terjadinya sholat asar dengan 2 arah kiblat? Masjid Kiblatain. Oke, 100. 100 poin untuk kelompok 4.
Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gunung yang terbesar di Madinah adalah Gunung Uhud. betul. Sebutkan nama kitab yang berisi kumpulan solawat yang biasa kita baca. Apa nih? Semua selawat. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu sudah habis. Channel 2 channel. 1 channel. Gak apa-apa Pak, langsung aja sebut. Oh, oke. Diba, Burdah sama Satu lagi. apa ya? Baju puja baji. Aduh. Diba, Burdah sama Oke, dapat 75 poin. 75 poin untuk kelompok 1. Sama Barzanji. Diba, Burdah sama Barzanji. Iya tadi udah diambil kelompok 1. Barzanji. 2. Boleh. Lanjut kelompok 4 pertanyaannya silakan. Lanjut pertanyaannya. Orang yang tidak bersolawat ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, maka dia dikategorikan sebagai Orang yang pelit dan orang yang merugi. Orang yang pelit dan orang yang merugi. betul. 100 poin untuk kelompok 4. Semangat. Soal kelima. Apa isi wasiat Rasul kepada Abu Al-Darda dengan Abu Hurairah? Silakan jawab. Sholat puasa 3 kali dalam sebulan. Ya. Apa? 5 detik lagi. 4, 3. Tidak. Dapat 25. Dilempar apa gimana? Udah. Dewan juri memutuskan memberikan nilai 25 ke kelompok 4. Untuk kelompok 4. Mic-nya susah mau di oper-oper juga. Ingat keputusan Dewan Juri mutlak dan tidak bisa Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di mana ibunda Rasulullah dikebumikan? Di Papua. Iya, betul. 100 poin kembali untuk kelompok 4. Soal ke-7. Kenapa pada tahun ke-10 kenabian disebut tahun kesedihan? Karena pada saat itu paman Nabi dan istrinya meninggal. 100. 100 poin untuk kelompok 4. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapakah Ummu Aiman itu? Tiga, 2, 1, waktu habis. 2 dipersilakan untuk para bu. Pembantu pengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semasa kecil. Iya. Ada lagi. Betul. 100 poin untuk kelompok 2. Soal ke-9 untuk kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan baiat? Baiat. Waktu berjalan 10 detik lagi. Apa yang dimaksud dengan baiat? 5, 4, 3. Baiat adalah sepenuh hati. Bagaimana Dewan Juri? Kelompok 2 dilempar. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Sumpah setia. Sabar, juri sedang memutuskan. Beri waktu. Sumpah setia kepada 25. Dapat poin 25 poin untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2.
Pertanyaan selanjutnya untuk kelompok 4. Pertanyaan terakhir. Apakah pengertian as-sabiqunal awwalun? Apakah pengertian as-sabiqunal awwalun? Silakan. 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Orang yang masuk Islam pada periode pertama. Betul. 100 poin untuk kelompok 2. Habis. Oke, kelompok 4 sudah selesai. Oke, kelompok 4 berhasil mendapatkan 825 poin. Dipersilakan kelompok 5 untuk mengambil amplop. Semangka. Siap-siap untuk kelompok 5. Kelompok 5 dengarkan soal yang pertama. Sudah siap? Boleh tenang kelompok 6 atau mau dikurangi nilainya? Silakan boleh tenang. Sudah siap? Soal yang pertama, seperti halnya manusia biasa, sebelum wafat, Rasul pun mengalami beberapa kondisi penurunan kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana kondisi kesehatan Rasulullah sebelum wafat? Boleh tenang, penonton boleh tenang. Waktu masih ada 7 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Dina 6. Kelompok 6 silakan jawab. Suhunya naik melebihi suhu normal. Terus sudah sih berapa? Ada lagi. Ada lagi. Bentar, juri sedang. Mic-nya boleh dikondisikan. 50 untuk kelompok 6. Untuk kelompok 6. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kapan Rasulullah wafat? Yang lain boleh tenang. Masih ada 10 detik untuk kelompok 5. 12 Rabiul Awal. Masih ada 50. 50 poin untuk kelompok 5. Lanjut soal yang ketiga. Siapa saja orang yang menyaksikan kepergian Rasul ke pangkuhan ilahi? 10 detik lagi. Aisyah, Siti Aisyah, Abu Bakar. Aku lupa, sumpah. Aku lupa. Semua habis. Bagaimana Dewan Juri? Dilempar atau total poin? Sabar teman-teman. Dilempar, silakan turunkan tangannya. Enggak, turunkan tangannya. Dimulai dari 3, 2, 1. Kelompok 1 silakan menjawab. Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, terus Anas bin Malik sama Umul siapa sih ya? Umul Salamah. 100 untuk kelompok 1. Kelompok 1. Soal selanjutnya untuk kelompok 5. Soal selanjutnya. Salah satu sahabat Rasul yang memandikan jenazah Rasul. Untuk kelompok 5, silakan masih ada waktu 10 detik. Salah satu sahabat Rasul yang memandikan jenazah Rasul. Kelompok lain siap-siap. 4, 3, 2, 1. Waktu. Kelompok 4 dipersilakan. Waktu berjalan. Abbas bin Abdul Thalib. Bagaimana Dewan Juri? Sabar teman-teman.
50. 50 poin untuk kelompok 4. Kelompok kembali ke kelompok 5. Dengarkan baik-baik soal yang kelima. Siapa saja yang bertugas sebagai penggali kubur untuk makam Rasulullah? 15 detik kelompok 5. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Gimana? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menjawab. Kasih mic-nya kelompok 1. Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Talha, Zaid bin Masya Allah, gimana? Apakah dapat? Satu lagi bin apa sih? Berapa poin? 75. 75 poin. Abu bin apa sih tadi? Sudah mulai panas. Sudah mulai sindir-sindiran. Soal berikutnya. Soal berikutnya untuk kelompok 5, dengarkan baik-baik. Sebutkan ayat yang menyebutkan kegagalan Abraha dalam menyerang Ka'bah. Silakan kelompok 3, 15 detik. Al-Fil ayat 4. Salah. Oke, kita sebentar. Ya, berisik banget ini namanya. Lahir. Kapan Muhammad lahir? Dilempar. Taruh. Dilempar. Bentar. Hitungan ke 3, 2, 1. Angkat tangannya. Gimana? Kelompok 6 silakan. Apa? Ayat berapa? Salah. Salah. Bentar. 3, 2, 1. Kelompok 3 silakan. Betul. Wih, 100 poin untuk kelompok 3. Mantap, bos. Perhatikan kembali untuk kelompok 5. Kelompok 5, dengarkan baik-baik. Berapa lama jarak antara kejadian penyerangan Ka'bah dengan kelahiran Nabi Muhammad? Silakan. 55 hari. Oke, 100. 100 poin untuk kelompok 5. Akhirnya. Lanjut ke soal berikutnya. Apa arti dari nama Ahmad untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Terpuji. Betul. 100 poin untuk kelompok 5. Barakallah. Soal yang ke-9. Sebutkan 5 nama lain Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Al-Quran. 15 detik. Muhammad, Toha, Yasin, Ahmad. Toha. Belum. 5. Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha. Lagi apa? 1. Bagaimana juri kalah bos yang main santai-santai? 80. 80 poin untuk kelompok 5. Soal terakhir untuk kelompok 5. Soal terakhir. Siapakah perempuan yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad SAW? Halimah atau Sadiah? Oh, itu yang kedua ya? Sorry. Siapakah perempuan yang pertama kali menyusui Nabi? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu sudah habis. Boleh sekali lagi kelompok 6. Betul. Berapa poinnya? 100 poin untuk kelompok 6. Sudah habis. Oh, sudah habis. Dapatkan adalah 430. Selanjutnya kelompok 6. Oh iya, sekarang. Oh iya, santai. Ya. Gak apa-apa. Suruh pulang nih. Tadi jam 3 Bang. Oke, cek suaranya hilang.
Assalamualaikum. Silakan untuk kelompok 6 dengarkan baik-baik pertanyaannya. Oke. Soal yang pertama. Dengarkan baik-baik untuk kelompok 6. Cek. Pada tahun berapakah Rasul hijrah ke Madinah? Semangat. Masih ada 12 detik lagi untuk kelompok 6. Ya jawab. 5 10 Hijriah. Turunkan tangannya. Kita hitung 3 2 1. Ya kelompok 2. 13 kenabian. Ya 100. 100 poin untuk kelompok 2. Lanjut ke soal nomor 2. Asal mula sebelum nama Madinah ditetapkan, kota tersebut dinamakan. Asal mula sebelum nama Madinah ditetapkan, kota tersebut dinamakan. Sabit. 2 1 waktu habis. Iya betul. 100 poin untuk kelompok Vamos. Ada itu semuanya. Siapakah? Soal ketiga. Siapakah sahabat Rasulullah yang menggantikan posisi tidur ketika beliau berhijrah? Umar bin Khattab. Oh iya. Ali bin Abi Thalib. 100. Lanjut ke soal nomor 4. Ada berapakah komponen di dalam penduduk Yahudi? Ya, ada berapakah komponen di dalam penduduk Yahudi? Silakan aku jawab. IPA. 4. 4. Sebutkan coba. 1 waktu habis. Silakan kelompok 2. Bani Qainuq. Bani Qainuqa, Bani Nazir sama Bani Quraizah. Betul. 100 poin untuk kelompok 2. Patan kakinya boleh diturunkan, Pak. Patan kakinya diturunkan, Patan. Oke, silakan lanjut. Soal kelima untuk kelompok 6. Pada perang Mut'ah, kaum muslimin melawan pasukan Romawi. Oke, 100. 100 poin untuk kelompok 6. Lanjut ke soal nomor 6. Siapakah paman Nabi yang menjadi syuhada pada perang Uhud? Hamzah. Betul. 100 poin kembali untuk kelompok 6. Soal ke-7. Apa yang dimaksud dengan perang Khandak? Perang yang belah kaki. Strategi parit. Oke, 100. 100 poin untuk kelompok 6. Lanjut ke soal. Oke, boleh lanjut. Lanjut ke soal nomor 8. Mukjizat apa saja yang terjadi pada Rasul dan pasukannya pada perang Khandak? Makanan yang sedikit tapi cukup untuk pasukan yang banyak, dan Nabi dapat membelah batu yang keras. Betul. Soal ke-9.
Kapan terjadinya Fatu Makkah? Ramadan tahun 8 Hijriah. 100. 100 poin untuk kelompok kena. Pertanyaan terakhir. Dalam melakukan dakwahnya, Rasul tidak langsung melakukan secara terang-terangan, tetapi beliau lakukan dengan sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Di manakah pertama kali Rasul melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi? Dar al-Arqam. Betul. Oke, habis soalnya. Menang memperoleh 900 poin. Akan dibacakan hasil perolehan sementara. Untuk ronde ini kelompok 1 575 poin, kelompok 2 2000 poin, kelompok 3 500 poin, kelompok 4 875 poin, kelompok 5 430 poin, dan kelompok 6 900 poin. Boleh tepuk tangan semuanya. Baik teman-teman semuanya, untuk soal pemerataan di sesi pertama sudah selesai. Kita lanjutkan ke sesi kedua, yaitu soal rebutan. Tepuk tangan semuanya. Oke, di soal rebutan ini siapapun boleh menjawab. Nanti akan ditunjuk ya siapa yang duluan mengacungkan tangan. Oke. Yang tadi Pak Gali sampaikan di awal, jika soal masih dibaca, kemudian teman-teman udah acungkan tangan, maka pembacaan soal berhenti dan teman-teman dipersilakan menjawab. Oke. Kemudian sebentar, di soal rebutan ini teman-teman harus teliti, hati-hati karena ada pengurangan nilai. Ya, kalau benar dapat nilai 100, kalau salah dikurangi nilai 50. Oke. Teman-teman siap? Oke. Kita masuk ke sesi soal rebutan. Tolong Dewan Juri dan Bapak Ibu Guru boleh dibantu juga. Soal yang pertama. Siap-siap guys. Siapakah nama malaikat yang diutus oleh Allah untuk membelah dada Rasul? Jibril, malaikat Jibril. 100. Lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan Isra? Kelompok 1 silakan. Perjalanan Nabi pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul. 100 poin untuk kelompok 1. Semangat. Oke. Lanjut soal ketiga, siap-siap. Binatang apakah yang digunakan Rasulullah sebagai kendaraan? Oh, udah angkat tangan. Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Buruk. Kelompok 3 mendapatkan nilai 100. Lanjut ke soal berikutnya. Apakah mukjizat terbesar Nabi? Kelompok 2 silakan. Betul. Iya, kecewa ya. Semangat. Soal selanjutnya. Oke. Harap tenang. Dalam melakukan dakwahnya, Rasul tidak langsung melakukan secara terang-terangan, tapi siapa? Kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Apa? Oke, 100. Lanjut ke soal berikutnya. Siapakah ibu susu Nabi Muhammad setelah Suwaibah? Kelompok 5 silakan. Yang kencang.
Betul. 100 poin untuk kelompok 5. Soal 7 rebutan. Kapan dan di manakah ibunda Nabi kelompok 4? Oke, 100. 100 poin untuk kelompok 4. Lanjut ke soal berikutnya. Siapakah paman Nabi yang diberi gelar singa Allah? Kelompok 4. Betul. Soal ke-9. Siapakah nama paman Nabi yang diabadikan? Diabadikan sudah ada menjawab. Kelompok berapa dan jadi? Abu Lahab 100. Pertanyaan terakhir. Allah mengizinkan Rasulullah beristri lebih dari 4. Sebutkan istri Rasulullah. Oke, sudah kelompok 4 sudah mengangkat tangan. 4. Bagaimana? 80. Oke, untuk pertanyaan dari soal rebutan yang pertama sudah selesai. Ada lagi soal rebutan yang kedua? Oh, cukup. Oh, ternyata cukup. Pak Wawan sudah cukup. Selesai. Sementara pada babak rebutan adalah kelompok 1 675 poin, kelompok 2 2200 poin, kelompok 3 600 poin, kelompok 4 1155 poin, kelompok 5 530 poin, dan kelompok 6 1100 poin. Tepuk tangan semuanya. Baik, itu di gelombang ada dua gelombang teman-teman. Gelombang pertama kita mencari 3 yang terbaik, ya. Itu soal rebutan yang pertama. Nanti ada soal rebutan kedua dan hanya diikuti oleh 3 terbaik yang nilainya paling banyak. Silakan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok yang, mohon maaf ya, kembali duduk dulu, yang poinnya rendah. Kita minta duduk bersama penonton. Untuk kelompok yang jumlah poinnya 530, kelompok 5 boleh kembali dulu. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Terima kasih untuk kelompok 5 boleh sudah berpartisipasi, boleh kembali. Silakan kemudian bagi tim yang tersisa. Untuk kelompok yang poinnya 675, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 boleh kembali, silakan boleh kasih semangat ke kelompok lainnya. Kemudian kelompok yang mendapat poin 600, kelompok 3. Udah, oke. Ya. Sisa 3 kelompok. Ya, ada soal rebutan 10 soal. Setelah ini games kita tutup dan selesai. Silakan Pak Hafiz. Ada 10 soal berikutnya. Lanjut ke ronde kedua, tersisa 3 peserta. Setelah ini akan kita ambil juara 1, 2, dan 3. Mau di mana, Kang? Tuh 2, 3. Bisa nggak? Bisa kan? Langsung. Oke. Pertanyaan pertama, apa tujuan diadakannya penyerangan ke kota Makkah? Betul. Betul.
100 poin untuk kelompok keempat. Selanjutnya soal rebutan yang kedua. Tolong. Apa nama burung yang kelompok 4 lagi? Burung ababil 100. Lanjut ke soal ketiga. Senjata apa? Kelompok 2. Betul. 100 untuk kelompok 2. Dengarkan baik-baik soal rebutan keempat. Ada gak? Semangat teman-teman. Di mana tempat? Oke, di mana tempat? Baru di mana tempat? Mana tempat, silakan kelompok 4 jawab. Wadi Muhasir. Masya Allah, 100. Baru di mana tempat? Mantap. Gacor. Mantap. Semangat. Lanjut ke soal nomor 5. Al-Quran mengabadikan Quran surat Anfil. betul. Oke, lanjut ya. Soal ketujuh. Soal rebutan ketujuh. Sebutkan. Penonton munduran dong. Enggak terlalu dekat-dekat. Munduran. Sebutkan 5 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kelompok 2 sudah mengangkat tangan, silakan kelompok 2. Aisyah, terus habis itu Abu Hurairah, Anas bin Malik. 5 detik lagi. Aku ulang lagi ya, sebutkan. Oh enggak, oke. Oke. Juri. Dikurangi 50 karena jawabannya tidak tepat. Jawabannya kurang tepat, minus 50. Oke, ini masih di soal yang ketujuh. Nomor kelompok lu masih boleh jawab gak? Oke, dengarkan baik-baik. Sekali lagi, karena tadi soalnya belum dibacakan sampai habis, kelompok 2 sudah menjawab. Kelompok 2 udah tidak bisa menjawab ya. Sebutkan 5 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan 5 sahabat. Siapa yang mau menjawab? 550. Pilihan nggak ada. Maksudnya? Kisi-kisinya dibagi dua, katanya gimana jadi? Iya, tidak? Tidak katanya. Silakan yang mau jawab, yang tidak. Waktu silakan berjalan. Boleh angkat tangan pakai mic. Kelompok 6 silakan menjawab, waktunya sudah berjalan. Aisyah. Oh iya. Aisyah, Asma, Ummu Salamah. Terus yang lagi. Waktu sudah habis. Bagaimana dengan juri? 800 Pak. Nawar. 20 poin. 20 poin untuk kelompok 6. Makanya kita akan dulu pertanyaan sampai habis. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 5 sahabiah, sahabat perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Kelompok 4 mau mencoba menjawab, silakan kelompok 4 15 detik dari sekarang. Aisyah bin Abi Bakar, Ummu Salamah, Asma bin Yazid,
Ummu Habibah, sama satu lagi. Waktu sudah habis. Bagaimana dengan diri? Lempar atau poin? 80. 80 poin untuk kelompok 4. Dengarkan baik-baik kembali soal nomor 9. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Mereka, oke, kelompok 2. Silakan menjawab. 15 detik dimulai dari sekarang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, terus Zubair bin Awam, Said bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, terus waktu habis. Bagaimana Dewan Juri? 65 poin untuk kelompok 2. Pertanyaan terakhir. Siapakah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak? Kelompok 2 silakan. Ali bin Abi Thalib. Betul. Oke, perolehan hasil akhir dari kelompok 6 mendapatkan 1120 poin. Tepuk tangan buat kelompok 6. Kelompok 4 mendapatkan 1635 poin. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan yang terakhir, kelompok 2 mendapatkan 2415 poin. Maka dari itu ditetapkanlah pemenang pada lomba cerdas cermat kali ini yang dijuarai oleh kelompok 2, 4, dan 6. Juara 3 dipegang oleh kelompok 6. Tepuk tangan buat kelompok 6. Juara 2 dimenangi oleh kelompok 4. Dan juara 1 pada cerdas cermat kali ini dimenangkan oleh kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Mantap. Oke, teman-teman boleh kembali dulu, nanti akan kita panggil kembali untuk menerima hadiah. Silakan teman-teman boleh bersuka cita, boleh berkumpul kembali dengan teman-temannya, boleh dipeluk teman-temannya yang sudah berjuang untuk lomba cerdas cermat. Pegang aja atau kasih dulu. Terima kasih. Ya, teman-teman selamat kami ucapkan bagi para pemenang kelompok 1 sampai kelompok 6 yang sudah ikut tadi. Semuanya kalian hebat, semuanya bisa menjawab dengan semaksimal mungkin. Namun di dalam kompetisi tetap ada yang namanya menang dan juga kalah. Jangan berkecil hati bagi yang belum beruntung, dan tetap semangat selalu, tingkatkan lagi pengetahuan Islamnya untuk kelompok-kelompok yang sudah berusaha tadi. Dan bagi teman-teman semua, silakan jadikan ajang ini untuk menambah semangat teman-teman, karena ini baru langkah awal kita. Langkah awal kita untuk menuju ke tingkat nasional nanti jika ada lomba, dan tingkat provinsi yang akan kita panggil teman-teman untuk mewakili SMP Alam Al-Faza. Ya. Mana sih? Teman-teman boleh duduk semua, silakan boleh duduk. Teman-teman semua boleh duduk, madep ke sini. Baik, acara lomba cerdas cermat sudah selesai kita laksanakan. Selanjutnya adalah pembagian hadiah bagi yang menang, yang akan diwakili nanti oleh Miss Willy dan juga Bu Mariam. Untuk kelompok juara 3, kelompok 6, kami panggilkan untuk kelompok 6 untuk menerima hadiah. Boleh maju ke depan kelompok 6. Silakan kelompok 6 boleh maju ke depan untuk menerima hadiah. Ini kelompok 6 gak mau hadiah, ya udah nih kagak jadi dikasih nih. Ayo segera kelompok 6 mana? Kelompok 6
Ya, silakan. Siap, alhamdulillah juara. Mantap, barakallah teman-teman. Silakan boleh lihat kamera 3, 2, 1. Selamat kami ucapkan untuk kelompok 6 juara 3 lomba cerdas cermat SMP Alam Al-Faza. Selanjutnya juara kedua. Berapa tadi? Kelompok 4 ya? Kelompok 4 kami panggilkan untuk juara 2 kelompok 4. Dipersilakan maju ke depan. Selamat kami ucapkan untuk juara kedua dari kelompok 4 perwakilan kelas 8. Berarti menang semua ya, 8, 7, 8, 9. Alhamdulillah rata. Boleh lihat kamera 1, 2. Selamat untuk kelas 8 kelompok 4 juara kedua. Selanjutnya kami panggilkan juara pertama yang dimenangkan oleh kelompok 2 perwakilan kelas 7. Dipersilakan maju ke depan. Bu Pami boleh silakan Bu. Teman-teman boleh maju silakan kelompok 2. Mau enggak aku ambil lagi hadiahnya. Ayo. Boleh silakan ke depan. Ya, boleh munduran. Munduran Bang, munduran. Lihat kamera 1, 2, 3. Selamat teman-teman, akhirnya usaha kalian membuahkan hasil. Baik teman-teman, kita sudah sampai di ujung acara. Teman-teman juga mau makan. Teman-teman, hitungan kelima tidak rapi, tidak boleh makan, tidak dapat es krim dan batagor. 1, 2, yang tidak rapi tidak dapat es krim dan batagor. 3, yang masih diri silakan boleh duduk. 4, Fadli, Miftah, Aldi boleh duduk silakan. Mau dapat makan boleh duduk silakan. Fadli duduk, duduk ya. Oke. Teman-teman yang euforia masih menang boleh tenang dulu. Tepuk diam. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan sampai di penghujung acara, yaitu adalah penutupan dan juga doa yang akan dibacakan oleh Pak Firman. Kepada Pak Firman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'dar ridha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami ahwali wal afat, wa taqdilana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna aqsa ghaya min jami' khairati dunya wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salama wa abwabal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Firman atas doanya. Baik teman-teman, kita sudah melaksanakan dari awal sampai akhir acara ini dan alhamdulillah berjalan dengan lancar.
Ini berkat Allah Subhanahu wa taala dan juga kerjasama dari teman-teman. Untuk acara yang terakhir sebelum nanti akhirnya teman-teman akan mengambil makanannya dan juga es krimnya, dipersilakan untuk teman-teman baris di sini menghadap ke sana, kita foto bareng-bareng sekaligus dirapikan bangkunya supaya pembagian pendistribusian makanan dan es krimnya. Silakan teman-teman boleh baris yang rapi kita.